Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar, selamat bertemu kembali di podcast Suara Integritas. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan sangat penting, yaitu mengenai what we can do to make PU better and stronger. Bersama saya, Eli Purnama, sudah hadir 6 narasumber dari berbagai latar belakang yang akan berbagi pandangan, pengalaman, sekaligus solusi. Mari kita kenalan dulu dengan para narasumber kita yang merupakan calon ASN muda di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Ada CPNS Pranata Keuangan APBN terampil, Mbak Dinda Nurfitri dan Mbak Dian Karisma. Halo Mbak. CPNS Penata Laksana Barang terampil, Mbak Edwina Alfinisa dan Mas Faris Azharobi. Selanjutnya CPNS Pranata Komputer terampil, Mbak Fitri Fauziah. Dan CPNS Pranata Hubungan Masyarakat terampil, Mbak Faika Rahmanida. Seperti yang kita ketahui, Kementerian Pekerjaan Umum merupakan salah satu kementerian yang memiliki tanggung jawab di bidang pembangunan dan pengelolaan infrastruktur publik, meliputi jalan, jembatan, sumber daya air, permukiman, serta tata bangunan, yang semuanya berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, saya akan bertanya pada para narasumber di sini, kenapa sih Kementerian PU harus menjadi better and stronger, atau menjadi lebih baik dan lebih kuat? Mari kita dengarkan pendapat narasumber, dimulai dari narasumber pertama. Saya ingin mendengar dari Mbak Edwina, silakan Mbak. Oke, makasih Mbak Eli atas kesempatannya. Jadi kenapa sih Kementerian PU ini harus menjadi better dan juga stronger? Kalau menurut pendapat saya ya, Kementerian PU ini tuh harus menjadi lebih baik dari segi kualitas pelayanan dan juga kinerjanya agar dapat mencapai sasaran Kementerian PU itu tersendiri, yaitu PU 608. Apa sih itu? Yaitu efisiensi investasi, yaitu ICER-nya itu kurang dari 6, lalu menuju kemiskinan 0% dan juga pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8% per tahun. Lalu kita juga harus menjadi lebih kuat karena saat ini tantangan yang kita hadapi atau yang Kementerian PU hadapi juga akan semakin beragam. Begitu Mbak Eli. Baik, jadi adanya PU 608 nih. Saya akan mendengar dari Mbak Dinda. Baik, Mbak, silakan. Baik, terima kasih Mbak Eli. Jadi menurut saya, kenapa Kementerian PU harus menjadi Better and Stronger ini? Karena Kementerian PU ini kan adalah tulang punggung pembangunan nasional ya Mbak, di mana kementerian ini memegang peran vital dalam pembangunan infrastruktur nasional seperti jalan, jembatan, bendungan, irigasi, dan sanitasi. Nah, infrastruktur di sini itu bukan hanya soal ekonomi, tapi juga keadilan bagi masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan. Sehingga kinerja Kementerian PU ini akan mencerminkan kinerjanya pemerintah, karena masyarakat akan menilai dari hal yang bisa dilihat dan dirasakan. Salah satunya pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh kementerian kita ini. Nah, proyek infrastruktur ini diharuskan selesai tepat waktu, berkualitas, dan berkelanjutan. Tanpa kementerian yang better and stronger, pembangunan bisa terhambat, ketimpangan makin lebar, dan kepercayaan publik pun akan menurun. Untuk itu, Kementerian PU perlu better and stronger dalam perencanaan, teknologi, SDM, dan koordinasi antar lembaga. Seperti itu, Mbak. Ternyata banyak juga ya persiapan untuk menuju PU yang better and stronger itu. Selanjutnya saya ingin mendengar tanggapan dari Mbak Faika, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Eli atas kesempatannya. Jadi menurut saya Kementerian PU itu harus menjadi better dan stronger karena tantangan pembangunan ke depan yang semakin kompleks. Kemudian tidak hanya bicara mengenai membangun jalan, jembatan, atau bendungan, tetapi juga bagaimana kita memastikan dan benar-benar apa yang kita bangun tuh dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian ada ekspektasi publik yang juga semakin tinggi, di mana masyarakat tuh semakin ingin pelayanan yang lebih cepat, transparan, serta akuntabel. Selain itu, dengan kapasitas yang lebih kuat dan tata kelola yang lebih baik,
setiap program bisa lebih efisien dan setiap rupiah yang dianggarkan bisa tetap tepat sasaran dan budaya kerja kita bisa semakin adaptif serta inovatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Terima kasih. Menarik sekali ya. Jadi ada ekspektasi publik di sini. Saya akan lanjut ke Mbak Dian, silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Eli selaku moderator atas waktu yang sudah diberikan. Jadi menurut pandangan saya, karena PU adalah kementerian yang melaksanakan pembangunan infrastruktur, maka kemajuan infrastruktur bangsa ini tuh sangat bergantung pada Kementerian PU. Jadi semakin kuat dan lebih baiknya Kementerian PU, maka akan semakin maju juga peradaban bangsa Indonesia ini. Begitu, Mbak Eli. Baik. Jadi Kementerian PU ini berpengaruh ya terhadap peradaban bangsa Indonesia. Menarik sekali. Saya akan lanjut ke Mbak Fitri. Bagaimana Mbak? Baik, terima kasih Mbak Eli atas kesabarannya. Jadi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan geografi yang kompleks memiliki tantangan infrastruktur yang besar, seperti salah satunya kesenjangan infrastruktur antar daerah, yang mana kita tahu bahwa infrastruktur seperti pembangunan jalan, penyediaan air bersih, sanitasi, dan irigasi pangan adalah kebutuhan mendasar bagi masyarakat dan berpengaruh pada kemudahan berbisnis, mobilitas masyarakat, dan daya saing ekonomi nasional. Selain itu, seperti yang sempat dijelaskan oleh Mbak Edwina tadi, PU kini memiliki target yaitu PU 608, yang mana target ini sangat ambisius. Nah, karena target yang begitu ambisius inilah, ditambah dengan peran PU yang sangat besar dalam pembangunan nasional, maka PU perlu better and stronger. Dan bekerja dengan standar yang lebih tinggi serta kapasitas yang lebih kuat. Oke, jadi adanya PU 608 ini ya yang berpengaruh. Saya ingin lanjutkan ke Mas Faris, silakan. Oke, terima kasih Mbak Eli atas waktu yang diberikan. Jadi menurut saya memang Kementerian PU harus menjadi lebih baik lagi dan lebih kuat lagi ya, dengan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Karena peran dari Kementerian PU sendiri sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Dan infrastruktur yang dikelola oleh kementerian ini bukan hanya sekedar fasilitas fisik, tetapi merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan bangunan, sistem irigasi, dan konektivitas antar wilayah. Semuanya itu menjadi tulang punggung aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. Singkatnya, dengan meningkatnya kapasitas, profesionalitas, dan inovasi di Kementerian Pekerjaan Umum, berarti juga memperkuat fondasi pertumbuhan bangsa. Tanpa kementerian yang kuat, visi Indonesia maju menurut saya masih akan sulit tercapai. Jadi begitu. Baik, menarik sekali. Di sini saya bisa menyampaikan poin utama dari para narasumber, yaitu menjadi better and stronger untuk mencapai target strategis, yaitu tadi PU 608, peran vital sebagai tulang punggung pembangunan nasional, peningkatan kapasitas SDM, teknologi, dan tata kelola, menjawab ekspektasi publik yang semakin tinggi, kekuatan Kementerian PU menentukan kemajuan bangsa, serta menghadapi tantangan geografis dan kesenjangan infrastruktur. Nah, sekarang mari kita masuk ke inti diskusi, yaitu what we can do to make PU better and stronger. Dan mungkin contoh yang sedang para narasumber ini lakukan untuk memperkuat PU itu sendiri yang termasuk dalam rencana aksi bela negara. Saya ingin mendengar dari semua narasumber. Untuk yang pertama mungkin bisa dari perspektif Pranata Keuangan APBN terampil. Baik, Mbak Dinda, bagaimana menurut pendapat Mbak Dinda? Baik, terima kasih Mbak Eli. Menurut saya sebagai Pranata Keuangan APBN terampil, ada beberapa cara nih untuk mendukung Kementerian PU menjadi better and stronger. Yang pertama, kita bisa memberikan masukan berbasis analisis keuangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program infrastruktur yang akan dijalankan.
Lalu, kita juga bisa mencegah temuan BPK atau inspektorat dengan memastikan kelengkapannya dokumen, kesesuaian belanja, dan ketaatan pada regulasi. Kita juga bisa mendorong penggunaan sistem informasi keuangan secara optimal dan transformasi digital keuangan yang lebih cepat, transparan, serta real time. Dan yang terakhir nih yang paling penting, kita harus bisa menjaga integritas, netralitas, dan profesionalisme sebagai ASN dalam pengelolaan keuangan negara. Seperti itu, Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih sangat luar biasa. Kemudian dari Mbak Dian bagaimana? Baik, karena Japun saya adalah Peranata Keuangan APBN Terampil ya, dan saat ini saya diberi tugas oleh Satker sebagai staf pajak. Maka yang dapat saya lakukan untuk berpartisipasi membuat PU lebih baik, yaitu menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak. Salah satunya nilai dasar kompeten. Dalam hal ini, saya akan terus belajar dan mengembangkan kompetensi diri mengenai perpajakan. Seperti halnya belajar Cortex yang merupakan sistem perpajakan dari Kementerian Keuangan yang baru diluncurkan pada awal Januari 2025 ini. Sehingga perlu banyak belajar dan adaptasi karena sistem perpajakan yang sebelumnya itu menggunakan sistem DJP online. Seperti itu, Mbak Ani. Jadi perlu belajar lagi ya. Oke, itu dari perspektif penata keuangan APBN terampil. Saya beralih ke perspektif penata laksana barang terampil. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak Edwina? Oke, kalau menurut saya nih ya Mbak, sebagai Jafung penata laksana barang terampil, yang bisa saya lakukan yaitu menjaga akurasi dan juga transparansi dalam mengelola aset negara. Dengan pencatatan yang rapi dan juga pemanfaatan barang yang efisien, maka otomatis akan mendukung terhadap efisiensi anggaran. Jadi begitu yang bisa saya lakukan. Baik. Saya ingin mendengar dari satu orang lagi nih, Mas Faris, bagaimana? Ya, jadi sebagai Jakun Penata Laksana Barang Terampil seperti Mbak Edwina, jadi seperti yang Mbak Edwina jelaskan tadi, yaitu dalam pengelolaan barang milik negara harus menjaga akuntansi dan juga transparansi dan dengan manajemen yang akuntabel, aset negara seperti jalan, jembatan, peralatan konstruksi, izin dan infrastruktur lain dapat berfungsi maksimal untuk kepentingan rakyat. Lebih jauh, pengelolaan BUMN dapat mendukung penguatan kementerian dengan melakukan inovasi pemanfaatan aset. Misalnya melalui kerjasama yang saling menguntungkan oleh pihak internal maupun eksternal dan pemeliharaan aset berbasis teknologi serta pemetaan kebutuhan infrastruktur secara lebih presisi. Dengan pengelolaan yang efektif akan mengurangi pemborosan yang nantinya juga bisa meningkatkan efisiensi anggaran dan mempercepat selesainya pembangunan. Dengan demikian, Kementerian Pekerjaan Umum akan semakin tangguh dalam menjalankan perannya sebagai motor pembangunan bangsa. Sekian, Mbak. Berarti begitu ya, dari perspektif penata laksana barang terampil, saya ingin mendengar juga dari perspektif Pranata Komputer Terampil, yaitu ada Mbak Fitri di sini. Bagaimana, Mbak? Baik, Mbak Eli, terima kasih. Jadi sebagai peranata komputer, saya ingin selalu adaptif, terbuka pada perubahan dan teknologi baru. Karenanya, saya sangat mendukung transformasi digital. Di keseharian, saya menggunakan platform task management yang sangat memudahkan saya dalam bekerja sehingga dapat menjadi lebih produktif. Saya juga mencoba memanfaatkan skill programming saya untuk mengotomatisasikan tugas yang selama ini dikerjakan manual. Dan untuk kedepannya, saya juga ingin mengikuti pelatihan digital untuk meningkatkan kompetensi sehingga dapat bekerja lebih akuntabel untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat dan negara. Begitu, Mbak Eli. Baik, Mbak Fitri, terasa sekali ya semangatnya untuk belajar skill baru. Saya ingin mendengar juga dari perspektif Pranata Hubungan Masyarakat Terampil, yaitu ada Mbak Faika. Bagaimana, Mbak? Baik, terima kasih Mbak Eli atas kesempatannya. Sebagai seorang Pranata Hubungan Masyarakat Terampil, saya bisa mendukung Kementerian PU menjadi lebih baik dan lebih kuat
dengan memanfaatkan media digital melalui kanal resmi seperti website, media sosial Instagram, TikTok, maupun podcast yang sudah berlangsung seperti melalui klub ya. Terus kemudian saya juga bisa menyampaikan informasi pembangunan secara cepat, transparan, dan menarik kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga merasa lebih dekat dengan instansi Kementerian Pekerjaan Umum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada semua narasumber. Tadi kita sudah mendengarkan banyak ide yang sangat luar biasa, yaitu ada menjaga integritas, menerapkan nilai dasar berakhlak, yang salah satunya tadi disebutkan ada kompetensi, kemudian menjaga akurasi dan transparansi, meningkatkannya tadi kompetensi, serta memanfaatkan dengan baik media digital yang dilakukan oleh Mbak Faika ya. Nah, intinya kunci dari semua ide ini itu ada pada komitmen bersama dan konsistensi untuk menjalankan semua langkah perbaikan secara nyata yang mungkin akan membuat Kementerian Pekerjaan Umum ini menjadi better and stronger. Jadi memang perlu adanya tekanan dari luar sekaligus mungkin dorongan dari dalam untuk berubah menjadi lebih baik ya. Baik, sekian dari saya untuk acara podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Suara Integritas. Salam integritas, salam bela negara.